Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Wingli Bilfredo Gabriel Londa dengan NIM 230811020009 dari jurusan Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada saat ini saya akan membuat video membahas tentang tugas ulasan buku, di mana judul buku yang saya ambil pada materi ini yaitu Pengantar Bisnis, Teori dan Konsep. Pada ulasan buku bagian pertama yaitu orientasi, di paragraf pertama tentunya buku ini ditulis oleh Dikti Karjadi dan Dewi Fatmasari, yang tentunya dua orang yang berprofesi sebagai universitas di Kuningan di Fakultas Ekonomi Bisnis, terkhususnya pada program studi manajemen. Penulis yang pertama yang bernama Dikti Karjadi adalah seorang dosen yang sangat banyak prestasi, di mana saat ini dia dijuluki sebagai pengarang buku, dan juga pada saat ini dia menjabat sebagai rektor di Universitas Kuningan sendiri. Mereka tentunya menulis buku ini sudah disetujui oleh pimpinan dari Universitas Kuningan. Pada paragraf kedua di bagian orientasi, buku ini sendiri merupakan pengembangan karya sederhana dalam dunia bisnis. Tentunya penulis sangat mengharapkan agar masyarakat ingin mempelajari bisnis, dan buku ini juga dapat memberitahukan pengetahuan dasar dalam mempelajari dunia bisnis, sehingga menjadi bekal yang sangat-sangat berharga untuk terus mendalami dunia bisnis. Selanjutnya kita masuk pada ulasan buku yang kedua, yaitu tafsiran isi. Pada tafsiran isi, buku ini memaparkan berbagai konsep pembelajaran dalam dunia bisnis, yang dimulai dari adanya perkembangan dalam dunia bisnis, di mana perkembangan bisnis sejalan dengan perkembangan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat, di mana menunjukkan berbagai tren yang selalu terus meningkat dan beragam. Bidang usaha yang tentunya pada awalnya tidak terpikirkan, bahkan belum ada sama sekali, tentunya pada kemudian hari dapat berkembang menjadi suatu bidang usaha yang sangat-sangat menjanjikan. Selanjutnya, dari tafsiran isi berikutnya pada paragraf keempat, dari dalam perkembangan dunia bisnis, banyak pengertian tentang bisnis yang dapat kita ambil. Ahli-ahli banyak memaparkan berbagai pengertiannya tentang apa sih itu bisnis, di mana secara sederhana, bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha individu yang sudah terstruktur ataupun terorganisasi untuk menghasilkan menjual barang ataupun jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan di masyarakat. Menurut pandangan yang lain juga, bisnis dapat diartikan sebagai sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, serta komunikasi. Selanjutnya, pada paragraf kelima, dengan berbagai pengertian yang kita dapat ambil tentang bisnis, maka dapat disimpulkan ada 3 kegiatan yang sangat penting yang harus dilakukan pada saat kita berbisnis, di mana seorang pebisnis pada kegiatan pertama harus menyediakan barang ataupun jasa untuk kemudian mereka menjualnya dengan mentransformasikan input ke dalam output. Selanjutnya, bisnis tidak semata-mata hanya untuk melayani para pelanggannya. Mereka juga berupaya untuk mencari sebuah keuntungan tersendiri. Dari 2 kegiatan di atas, tentunya ada satu kegiatan yang tidak kalah penting, yaitu berani bersaing dengan bisnis-bisnis lainnya. Tentunya kunci keberhasilan dalam persaingan akan ditentukan dari suatu perubahan produk dan teknik produksi yang lebih baik dari pesaing-pesaing yang kita hadapi. Selanjutnya pada ulasan buku yang ketiga, yaitu evaluasi. Evaluasi yang dapat kita ambil tentunya banyak sekali keunggulan yang dapat kita ambil dalam buku ini. Di antaranya, buku ini ditulis agar pembaca dapat memahami tentang konsep bisnis yang sebenarnya. Selain itu juga, pembaca juga dapat memberikan berbagai informasi dalam dunia bisnis melalui perkembangan-perkembangan yang ada, serta pengertian maupun kegiatan apa yang harus kita lakukan pada saat kita memulai bisnis. Dari buku ini juga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat-sangat penting dan berguna bagi kita pada saat kita memulai bisnis. Selanjutnya pada paragraf ke-7, akan tetapi juga buku ini memiliki berbagai kelemahan yang ada, di mana di beberapa kalimat banyak ditulis kata-kata yang salah, terkhususnya pada kata pengantar. Banyak kata-kata yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta juga ada beberapa bagian halaman-halaman yang kosong. Selanjutnya, pada paragraf ke-8, buku ini lebih berguna dan bermanfaat
pada orang yang tentunya baru mulai tertarik dalam dunia bisnis, yang awalnya belum mengerti tentang bisnis, di mana buku ini dapat menjadi acuan tersendiri untuk memahami setiap konsep dasar dalam dunia bisnis. Berbeda dengan buku yang satu ini, yang saya ambil, yaitu Pengantar Etika Bisnis yang disusun oleh Gillette James PhD. Ditunjukkan kepada pembaca tentunya yang sudah paham lebih dulu tentang apa sih itu bisnis. Di mana buku pertama dapat kita lihat lebih menitik beratkan pada suatu konsep-konsep dasar, di mana di dalamnya hanya membahas tentang definisi bisnis dan memahami berbagai fungsi-fungsi dasar pada suatu bisnis, serta adanya kegiatan apa saja yang harus kita lakukan pada saat kita memulai bisnis. Sedangkan pada buku yang kedua tentunya sangat berbeda, di mana pada buku kedua lebih mengutamakan suatu praktik perlakuan etika seseorang dalam berbisnis, dalam menjalani bisnisnya. Di dalamnya dapat mempelajari tentang penting-pentingnya peran suatu etika dalam proses pengambilan suatu keputusan, dan juga adanya peran tanggung jawab sosial dalam suatu perusahaan bisnis, serta etika dalam manajemen kepemimpinan di dalamnya, di mananya ada etika karyawan, etika keuangan, etika dalam pemasaran, serta etika dalam teknologi informasi. Buku kedua ini sebagai upaya pencegahan agar setiap orang dapat mampu menjunjung tinggi etika dalam dunia bisnis. Selanjutnya, pada evaluasi selanjutnya, pada paragraf ke-9, meskipun terdapat banyak perbedaan dalam berbagai hal pendekatan pada bisnis, akan tetapi kedua buku ini ditulis dengan tujuan yang sama, sebagai upaya pemahaman yang positif dalam dunia bisnis. Selanjutnya, kita masuk pada ulasan buku yang terakhir, yaitu rangkuman. Dengan rangkuman yang saya ambil, buku ini dapat memberikan pemahaman tentang konsep pembelajaran pada dunia bisnis. Di dalamnya tertuang berbagai pengertian bisnis, salah satunya sebagai suatu kegiatan usaha individu yang dulunya sudah terstruktur dan terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang ataupun jasa guna mendapatkan suatu keuntungan yang lebih dalam memenuhi kebutuhan di masyarakat. Serta adanya berbagai kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat penting harus kita lakukan, yang seperti saya sudah jelaskan di atas, yaitu menyediakan barang jasa, mencari keuntungan, serta mampu bersaing. Ada juga fungsi-fungsi dasar yang harus kita pahami. Ada 3 fungsi dasar, yaitu acquiring raw material, manufacturing raw material into product, dan yang ketiga, distributing product to customer. Sekian materi pemaparan yang saya sampaikan lewat video ini tentang ulasan buku. Kiranya dengan materi ini kita lebih mengerti tentang tugas ulasan buku. Terima kasih.